Bab 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Lim Cheolo adalah inti dari tim 33 ilmuwan, yang membangun sistem virtual reality. Dan orang yang memimpin pengembangan Satisfy, dengan mendirikan grup SA. Dia memiliki banyak gelar. Yang memiliki pengetahuan tentang dewa, pencipta sistem virtual reality, orang yang mengubah dunia, ayah Satisfy, orang terkaya di negara ini, salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia, seseorang yang menerima permintaan untuk naturalisasi puluhan kali setahun dari seluruh dunia, kebanggaan Korea Selatan, DEL. Gelarnya yang tak terhitung jumlahnya. Berarti, dia mendapat sorotan, setiap kali dia menghadiri acara-acara internasional. Dan pengaruhnya melampaui Presiden Amerika. Membuat dunia iri padanya. Faktanya, hidupnya tidak semencolok yang dibahas di media. Dia adalah kepala tim pengembangan Satisfy, serta kepala grup SA. Jadi, dia rata-rata tidur kurang dari 4 jam sehari. Tapi, apakah dia tidak bahagia? Tidak, itu adalah sesuatu yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Lim Cheolo bangga dan antusias tentang Satisfy, yang telah merebut hati 2 miliar orang. Lim Cheolo terbangun oleh suara dering teleponnya. Dia memeriksa waktu dan melihat jika itu jam 2.50 pagi. Sudah 20 menit sejak dia tidur. Akumulasi kelelahan dari satu malam, menghancurkan kemampuan berpikir Lim Cheolo. Suaranya agak tajam, ketika dia berbicara ke telepon. Apa yang terjadi? Apa? Suara mendesak terdengar melalui telepon. Lim Cheolo segera bangun. Aku akan segera pergi. Bersiaplah untuk memberiku laporan, segera setelah aku tiba. Lim Cheolo berpakaian dan memasuki lift, menuju lantai bawah tanah rumahnya. Di tempat parkir bawah tanah, mobil edisi terbatas dari merek mahal, diparkir sesuai jenisnya. Dia naik ke mobil sport dengan pintu bergaya kupu-kupu, dan melaju ke perusahaan dengan kecepatan penuh. Apa yang terjadi? Kantor operasi Satisfy. Lim Cheolo berlari ke dalamnya dan bertanya, tanpa bernapas lagi. Yun Nahi, kepala tim operasi, membungkuk kepada Lim Cheolo, dan menyesuaikan kacamata berbingkai tanduk oranyenya. Itu terjadi 5 menit yang lalu. Sangat menarik. Lim Cheolo yang bersemangat, duduk. Dia mengalihkan pandangannya ke monitor besar di dinding, dan video berhenti mulai diputar. Karakter utama video adalah warrior level 73. Seorang pemuda Asia menemukan sebuah gua di ujung utara sebuah pulau, memegang buku langkah Pakma, dan menggunakannya. Staf menyerahkan 2 dokumen kepada Lim Cheolo, saat dia menonton video. Lim Cheolo membacanya dan mengusap dagunya. Pada kenyataannya, juga di Satisfy. Dia adalah orang normal, tanpa sifat yang menonjol. Setelah bermain Satisfy, dia menderita dari kurangnya kontrol diri, yang mengakibatkan tingkat kehidupannya menjadi yang terendah. Bagaimana orang ini menemukan gua di North Pole, yang disembunyikan oleh algoritma yang kompleks? Apakah dia memiliki bakat eksplorasi yang tidak ia ketahui? Menurut analisis dari superkomputer, Morpheus dan tim pengembangan, gua North End seharusnya ditemukan oleh player dalam 1 tahun dan 10 bulan. Dengan kata lain, itu berarti, jika penampilan buku legendaris, Rare Book Pakma, seharusnya 1 tahun dan 10 bulan kemudian. Seorang pemuda mematahkan harapan semua orang, dan mempercepat waktu itu. Jumlah player yang melakukan peningkatan kelas ke tahap 2, kurang dari 100. Dan dia sekarang adalah satu-satunya kelas legendari di dalam game. Lim Cheolo sangat tertarik, pada player yang memberinya kejutan besar. Tapi, Yun Nahi tidak menganggap pemuda itu, sebagai sesuatu yang istimewa. Itu hanya kebetulan, jika dia menemukan gua North End. Aku mengerti. Pria muda bernama Shin Yong-wo, yang ide gamenya, Grid. Dia hanya tinggal di satu kota selama 1 tahun, dan mengumpulkan lebih dari 8.000 fame di kota itu. Statistik inteligennya juga kurang dari 50 poin. Ini melengkapi kondisi yang diperlukan, untuk menerima quest Earl Ashur. Dia menjelajahi area yang penuh dengan monster yang lebih tinggi dari level 200, selama 3 bulan tanpa menyerah. Meskipun, levelnya kurang dari 80, dan merasakan kematian beberapa kali. Hal yang paling mengesankan tentang dirinya adalah, penemuan gua North End. Dia menemukan item quest, dan dibutakan oleh keserakahan. Dengan memilih untuk lockout, dia memenuhi persyaratan untuk quest terkait, untuk memiliki buku legendaris. Ada banyak cara untuk memenuhi persyaratan aktivasi. Tapi yang paling ekstrim adalah lockout. Bagaimanapun juga, seperti kata Yun Nahi, rantai ini adalah hasil dari kebetulan dan kepribadian yang keras kepala. Namun, pemuda itu membuktikan, jika kebetulan yang tumpang tindih beberapa kali, dapat menciptakan awan positif. Itu juga mengingatkannya, betapa berharganya kesabaran dan usaha. Keberuntungan dan kegigihan, juga kemampuan hebat. Yun Nahi mengajukan pertanyaan kepada Lim Cheolo, yang sedang menyaksikan pemuda di monitor, dengan mata berbinar. Bagaimana cara kerja level minus? Itu juga keberuntungan. Hah? Seorang ilmuwan sedang berbicara tentang keberuntungan. Konten iklan. Lim Cheolo tertawa dan menjelaskan. Seperti yang kamu tahu, player di bawah level 10 mendapatkan bonus pemula. Jadi, XP mereka tidak akan berkurang. Bahkan, jika mereka mati. Ini berarti, jika mereka tidak menderita dari fenomena penurunan level. Namun pada kenyataannya,
ada sistem tersembunyi. Pengurangan level karena kegagalan quest akan diberlakukan, terlepas dari manfaat pemula. Namun, tidak ada cara bagi pemula untuk menerima quest yang akan menyebabkan penurunan level. Jadi, itu kemungkinan akan tetap menjadi sistem tersembunyi selamanya. Lim Cheolo menikmati aroma kopi yang dilewati seorang anggota staf dan melanjutkan. Tim meramalkan, jika quest ini mengikuti jalur normal, orang yang menerima quest, permintaan rahasia Earl Ashur, akan menjadi minimum level 350. Jika player melebihi level 350, mereka memiliki peluang tinggi untuk membersihkan Earl Quest Ashur Sanger dan menjadi keturunan Pakma. Dengan kata lain, mereka tidak akan kekurangan kemampuan seperti pemuda itu, dan tidak akan gagal dalam quest. Hanya pemuda ini yang bisa menemukan sistem tersembunyi melalui quest ini. Yun Nahi merangkumnya dengan ringkas. Grid membuat pilihan ekstrim selama quest, karena dia takut kehilangan barang yang ia dapat dengan susah payah. Pada titik ini, hukuman jatuh ke level 1 setelah menjadi kelas legendari, diterapkan. Player di bawah level 10 tidak akan mengalami penurunan XP. Bahkan jika mereka mati, karena bonus pemula. Tapi, tidak ada pengecualian untuk penalti quest yang gagal. Grid terpaksa kehilangan 2 level, karena kegagalan quest, meskipun dia level 1. Dan sebagai hasilnya, dia sekarang terjebak di level -1. Inilah sebabnya, mengapa Lim Cheolo menyebutnya awan keberuntungan. Lalu, bisakah level minus mendapatkan XP dengan cara normal, dan mendapatkan poin stat untuk setiap level yang didapat? Lim Cheolo mengangguk. Benar, dia saat ini level -1 dan harus mendapatkan 2 level untuk mencapai level 1, di mana dia kemudian akan memiliki 20 poin stat. Ini berarti, statistik dasarnya akan menjadi 20 poin lebih tinggi, dari karakter dengan level yang samakan. Itu benar, pemuda itu menerima manfaat yang tidak akan mungkin terjadi, jika dia adalah seorang pemain yang mampu menyelesaikan quest Earl Ashur. Dia adalah pria yang sangat beruntung. Ekspresi karyawan menjadi serius. Yun Nahi bertanya kepadanya. Kelas legendari telah muncul 2 tahun lebih cepat dari yang diharapkan. Kelas legendari sudah sangat kuat. Jadi, jika dia memiliki 20 poin stat lebih banyak dari levelnya, tidakkah itu mengganggu keseimbangan? Lim Cheolo menunjukkan padanya, kertas-kertas yang berisi informasi Shin Yongwo. Grafik ini menunjukkan, jika levelnya cukup rendah, sebanding dengan jumlah waktu yang dihabiskannya untuk berburu. Dia adalah orang bodoh yang tinggal di satu kota selama setahun, tanpa keluar untuk menemukan petualangan atau lingkungan yang lebih menyenangkan. Aku tidak berpikir, dia memiliki bakat luar biasa, untuk player seperti Ranker. Kamu tidak perlu khawatir. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Di mata player lain, itu mungkin cukup untuk membuatnya terlihat istimewa. Apa yang bisa kita lakukan, bahkan jika itu tidak apa-apa? Kita memiliki kebijakan untuk tidak langsung ikut campur dalam permainan. Jadi, pikirkanlah secara positif. Bukankah itu hal yang baik, jika player biasa, bukan seorang ranker, mendapatkannya? Keturunan Pakma relatif lemah dalam pertempuran, dibandingkan dengan kelas legendari lainnya. Lim Cheolo yang memperhatikan pemuda di monitor, tiba-tiba tersentak dan terdiam. Dia menggelengkan kepalanya, pada ekspresi bingung Yun Nahi. Tidak, ini bukan masalah besar. Aku akan pergi sekarang. Kamu telah banyak menderita, karena kerja larut malam. Aku akan memberimu bonus segera. Jadi, tolong menderitalah sedikit lebih banyak. Suasana karyawan menjadi bersemangat dengan kata, bonus. Lim Cheolo tersenyum dan meninggalkan kantor. Kenapa tiba-tiba? Hanya Yun Nahi yang diam di antara staf kasar. Dia merasa gugup, ketika memikirkan tentang ekspresi terkejut Lim Cheolo. Di sisi lain, ekspresi Lim Cheolo berubah secara halus di lift, saat dia menggumamkan nama Shin Yongwo. Aku kehilangan tempat tinggal, karena aku diusir dari Patrian. Karena itu, aku dibangkitkan di sebuah kuil di dekat tempat kematianku. Oh ngomong-ngomong, itu sebenarnya sebuah kuil untuk Dewa Kegelapan, Yatan. Energi gelap menggantung di sekitar ruangan yang gelap. Sementara, Black Mage berjubah, berkeliaran dengan ekspresi suram. Semua orang berteriak dan memukul-mukul dada mereka di sekitar altar. Tapi, terlalu menyeramkan untuk menonton. Kiak. Jeritan tajam seorang wanita kesakitan, datang dari bawah tanah. Petik 2. Yah, itu tidak ada artinya, dibandingkan dengan tempat terkenal itu. Aku sudah menyelesaikan dinas militerku. Jika seseorang berada di sebelahku, maka, mereka akan merasakan suasana yang menindas dari film horor. Aku bukan player wanita, jadi, aku tidak merasa takut di kuil Yatan. SS status window. Suaraku bergetar, tapi aku mencoba untuk tidak membiarkannya mempengaruhiku. Aku mengabaikan lingkungan sebanyak mungkin, dan berkonsentrasi pada jendela status di depanku. Nama. Grade. Kelas. Pakmas Descendants. Level. -1, 0/20. Title. Who Become a Legend. Health. 14/14. Mana. 3/3. Strength. 1. Stamina. 1. Agility. 1. Intelligence. 1. Flexibility. 1. Composure. 1. Indomitable. 1.
Dignity. 1. Insight. 1. Stats point, 0. Berat, 3035/20. Asterisk batas berat melebihi 200%, jadi kecepatan gerakan berkurang 100%. Pakmas Descendants. Asterisk peluang menambahkan efek tambahan, saat membuat item akan meningkat. Asterisk kemungkinan peningkatan item akan meningkat. Asterisk semua item peralatan bisa dipakai tanpa syarat. Namun, penalti tergantung pada peringkat item. Who become a legend? Asterisk kondisi abnormal tidak bekerja dengan baik padamu. Asterisk Anda tidak akan mati, ketika HP minimum. Asterisk mudah diakui. Tubuh itu berat, dan tidak dapat mengerahkan tenaga dengan benar. Peluang untuk menerima status, dilemahkan, telah menjadi sangat tinggi. Banjir emosi memenuhi kepalaku. Level minus adalah sesuatu yang tidak bisa aku mengerti. Dan parahnya, statistik yang tidak memungkinkanku untuk memenangkan perkelahian melawan kelinci, menyebabkan kemarahan. Namun, fungsi-fungsi khusus yang diberikan oleh titel dan kelas membuatku kewalahan.